Быстрее! Di medan perang modern, tank bukan lagi raja. Sekarang, satu rudal kecil bisa mengubah jalannya pertempuran hanya dalam hitungan detik. Dan bagi Rusia, rudal anti-tank atau ATGM bukan sekadar senjata. Ini adalah alat pemburu yang dirancang untuk menghabisi musuh dari jarak jauh, cepat, dan tanpa ampun. Di garis depan perang hari ini, sistem ATGM Rusia menjadi salah satu faktor paling ditakuti. Mereka tidak butuh pasukan besar atau kendaraan berat. Cukup satu tim kecil, satu peluncur, dan satu tembakan yang tepat. Rudal berpemandu seperti Kornet, Metis M, dan Chrysanthema S dirancang untuk menghadapi tank paling tangguh di dunia. Dari Abrams, Leopard, hingga Challenger, semua bisa dijatuhkan jika satu rudal Rusia meluncur dengan presisi. Kekuatan utamanya terletak pada kombinasi tiga hal: kecepatan, presisi, dan penetrasi armor ekstrem. Sebagian besar ATGM Rusia mampu menembus lapisan baja hingga lebih dari 1000 mm setelah era. Artinya, bahkan tank dengan pelindung reaktif pun tak banyak harapan. Salah satu keunggulan utama ATGM Rusia adalah sistem pemandu multimode. Beberapa tipe menggunakan laser beam riding, di mana rudal mengikuti jalur sinar laser menuju target dengan akurasi tinggi. Sementara varian lebih modern seperti Chrysanthema S menggunakan radar gelombang milimeter yang bisa menembus kabut, asap, bahkan badai pasir. Hasilnya, operator bisa menembak tanpa harus melihat langsung target, bahkan dalam kondisi jarak pandang nyaris nol. Sistem radar otomatis akan mengunci sasaran dan mengarahkan rudal dengan kecepatan supersonik menuju titik lemah musuh. Beberapa unit bahkan dilengkapi dual targeting system, memungkinkan dua rudal ditembakkan ke dua target berbeda secara bersamaan. Dalam satu serangan, dua tank bisa hancur hampir bersamaan. Presisi dan efisiensi yang sulit ditandingi. Rusia memahami bahwa medan perang modern bukan sekadar soal daya hancur, tapi juga mobilitas dan fleksibilitas. Itulah mengapa sistem ATGM mereka bisa digunakan dari berbagai platform, mulai dari kendaraan lapis baja ringan, helikopter serbu, hingga tripod portabel di tangan infanteri. Salah satu contoh nyata, Kornet D, versi modern dari Kornet klasik. Sistem ini dapat menembakkan rudal dari kendaraan tak berawak atau dioperasikan secara remote. Dengan jangkauan hingga 10 km, Kornet D bisa menghancurkan tank dari jarak aman tanpa perlu kontak langsung. Sedangkan Chrysanthema S yang dipasang di sasis BMP-3 punya keunggulan kecepatan dan stabilitas. Radar otomatisnya dapat melacak target bergerak di medan terbuka, bahkan saat kendaraan menembak sambil melaju. Dalam hitungan detik, sistem ini bisa menembak dua rudal sekaligus dan mengganti posisi sebelum musuh sempat membalas. Di berbagai konflik modern, ATGM Rusia telah membuktikan efektivitasnya. Dalam perang di Suriah, rudal Kornet menjadi mimpi buruk bagi konvoi lapis baja musuh. Tank Leopard 2, M60, hingga kendaraan lapis baja barat hancur hanya dalam satu tembakan presisi dari jarak beberapa kilometer. Di Ukraina, anti-tank guided missile digunakan secara masif oleh kedua pihak. Rudal seperti Konkurs, Metis, hingga Chrysanthema S menghancurkan kendaraan tempur, pos artileri, bahkan bunker beton. Satu tim kecil bersenjata rudal bisa menahan serangan kolom kendaraan dalam hitungan menit. Efisiensi dan daya hancur inilah yang membuat ATGM menjadi senjata penentu di garis depan. Rusia
memanfaatkan keunggulan ini dengan menggabungkannya ke sistem taktis modern. Drone pengintai mendeteksi target, mengirim koordinat, lalu tim ATGM meluncurkan serangan dari jarak aman. Kombinasi ini membuat tank modern kehilangan keunggulannya. Tidak lagi aman meski bersembunyi di balik bukit atau bangunan. Taktik penggunaan ATGM di medan tempur modern tidak hanya menghancurkan target, tapi juga menghancurkan mental musuh. Tank atau kendaraan lapis baja yang biasanya menjadi simbol kekuatan, kini menjadi sasaran berjalan. Tim ATGM beroperasi secara diam-diam, bersembunyi, menunggu, lalu menyerang. Satu ledakan bisa mengubah suasana tempur dalam sekejap. Kendaraan terbakar, komunikasi kacau, dan pasukan kehilangan arah. Efek psikologis dari serangan seperti ini sangat besar. Banyak pasukan memilih mundur ketika mengetahui mereka berhadapan dengan tim rudal berpemandu Rusia. Tidak ada tempat aman, bahkan tank dengan sistem pertahanan aktif pun bisa kewalahan jika diserang dari berbagai arah sekaligus. Tank modern kini dipaksa beradaptasi. Mereka dilengkapi dengan Active Protection System seperti Arena M buatan Rusia atau Trophy milik Israel. Namun, rudal Rusia modern telah dirancang untuk mengatasinya. Dengan hulu ledak tandem, rudal mampu menembus pelindung reaktif dan sistem proteksi aktif secara berurutan. Pertarungan antara rudal dan pelindung terus berkembang, tapi pada akhirnya keunggulan ada pada siapa yang melihat lebih dulu dan menembak lebih cepat. Dan di titik itulah ATGM Rusia masih memegang keunggulan. Kecepatan peluncuran, akurasi laser, dan fleksibilitas platform membuatnya tetap menjadi ancaman terbesar bagi kendaraan lapis baja di abad ini. Perang darat modern kini bukan lagi soal ukuran atau berat kendaraan. Ini soal siapa yang lebih cepat mendeteksi, mengunci, dan menembak. Dan dalam permainan itu, Rusia berada di posisi terdepan. ATGM mereka bukan hanya alat penghancur, tapi juga simbol perubahan strategi perang. Tank-tank besar kini harus berpikir 2 kali sebelum maju ke garis depan. Karena di balik setiap bukit, di setiap parit, bisa saja tersembunyi satu tim kecil yang siap meluncurkan rudal berpemandu dengan akurasi mematikan. Kekuatan sejati perang masa kini bukan terletak pada baja, tapi pada rudal kecil yang mampu mematahkan dominasi itu hanya dengan satu ledakan. Itulah ATGM Rusia, pemburu baja yang membuat setiap tank di dunia berpikir ulang sebelum maju ke medan tempur.